Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas manhwa baru lagi. Manhwa ini akan bercerita di dunia lain yang disebut Paradise terjadi sebuah pertarungan yang melibatkan seluruh makhluk hidup dari dunia itu dan juga melibatkan manusia yang berasal dari bumi. Dalam pertempuran itu terdapat satu-satunya manusia yang masih bertahan sampai akhir. Dia adalah MC kita yang bernama Seol yang dijuluki sebagai tombak bayangan. Lalu dengan bantuan dewa bernama Gula, Seol pun dikembalikan ke masa lalu. Namun berbeda dengan manhwa lainnya, kali ini yang dikembalikan ke masa lalu hanyalah ingatan Seol yang dikirimkan melalui mimpi pada Seol di masa lalu. Mimpi itu pun Seol gunakan untuk menjadi lebih kuat dan memperbaiki hidupnya di bumi dan juga di dunia Paradise. Manhwa ini merupakan manhwa yang sangat menarik untuk dibahas, jadi jangan sampai kelewatan dan langsung aja like dan subscribe di bawah. Dan langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan akhir dari pertempuran terbesar dalam sejarah yang menewaskan seluruh makhluk hidup di dunia Paradise dan juga sebagian besar dari umat manusia. Lalu terlihat seseorang wanita yang masih dapat bertahan dari pertempuran ini. Para bajingan itu seharusnya aku tidak mempercayai mereka dari awal. Namun terlihat sosok dewa bernama Ogula yang berjalan melewati mayat-mayat habis pertempuran ini. Luar biasa, aku tidak terlalu berharap tapi berpikir kamu selamat dari pertempuran berdarah ini. Melihat itu wanita ini menyadari bahwa Ogula sedang berbicara pada penduduk bumi. Pria itu adalah si tombak bayangan, benar itu adalah julukannya. Di sini tampak Seol yang masih sadar dan melihat kehadiran Dewa Ogula. Karena kau menepati janjimu, ini saatnya untuk aku menepati janjiku. Apa yang kau inginkan? Mendengar itu Seol pun mengatakan sesuatu dengan tenaganya yang tersisa. Kau ingin dihidupkan? Tidak, lalu apa yang kau inginkan? Seol lalu mengatakan sesuatu lagi pada Ogula. Mendengar itu Ogula berkata, mungkin jika kau mencapai prestasi lebih banyak dari yang kau lakukan hari ini, sekarang tidak usah pikirkan jiwamu, bahkan tidak satupun bagian tubuhmu dapat dikirim kembali ke masa lalu. Mendengar itu Seol kembali mengatakan sesuatu. Ingatanmu, perasaanmu yang sekarang kau ingin mengirim kembali apa yang kau rasakan di sini? Tentu saja, perasaan hanya pemikiran emosimu, namun bahkan itu pun sulit, maafkan aku. Namun seketika Seol pun terlihat telah tewas di tempat ini. Melihat itu, Ogula berkata, kenapa dari awal kau meminta harapan seperti itu? Kau seharusnya minta untuk dihidupkan kembali. Namun seseorang berkata, aku bisa memahami dia. Kau adalah pewaris keluarga. Benar sekali, Ogula yang terhormat. Kerajaan sudah runtuh, mungkin gerbang juga sudah diambil alih sekarang. Dengan semua itu bukankah lebih baik mati? Meskipun sumpah itu akan membuat dia kehilangan ingatannya, itu akan jadi bersih kembali. Dia bahkan akan memiliki tempat untuk kembali. Namun Ogula berkata, anak ini tidak ingin kembali. Dia berkata meskipun dia kembali, dia tidak akan memiliki tempat untuk hidup. Lalu kenapa kamu tidak mengabulkannya saja permohonannya? Kelihatannya kamu sedikit menyesal. Bagaimana mungkin aku tidak menyesal? Semula anak ini terlahir dengan takdir untuk memimpin orang lain. Mendengar itu seketika wanita ini pun tampak terkejut. Dia seperti binatang yang bersinar lebih terang dari yang lain, hanya saja kematiannya disebabkan oleh tangannya sendiri. Kenapa manusia hanya belajar menyesal setelah semuanya berakhir? Mendengar itu wanita ini pun terdiam sejenak, lalu menarik kalungnya dan menggenggamnya. Melihat kalung itu, Ogula menyadari itu kalung Tethys. Kuharap kamu belum melupakan sumpah kerajaan, tapi aku bisa mengabulkan permohonanmu sendiri, ucap Ogula. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk aku? Dunia sudah berakhir, tidak ada hal lain yang kuinginkan, setidaknya penduduk bumi itu sudah menjaga kehormatannya.
Jadi sudah semestinya bagi keluarga kerajaan dan dewa menghadiahi dia. Namun Ogula berkata, aku akan kukatakan sekali lagi, anak ini tidak bisa kembali ke masa lalu, hanya perasaan rindu dan penyesalan yang bisa. Bahkan dia hanya akan mengingatnya dengan samar-samar seperti mimpi. Meski begitu, apa kau akan tetap melakukannya? Aku sudah menerima hadiah dari kematian, setidaknya masih ada penduduk bumi sepertimu, pikir wanita ini. Tidak diragukan, kau dan anak ini akan mati di sini. Sebegitunyakah kau ingin mengabulkan permohonan dia? Ya, ucap wanita ini dengan tersenyum. Seketika Ogula pun membuka sayapnya. Mendekatlah anakku. Wanita ini dan Seol pun diangkat ke udara tanpa busana oleh Ogula. Ogula lalu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Seol. Aku tidak sabar hingga aku bertemu lagi dengan kalian berdua. Aku akan menanti hari itu. Lalu terlihat Ogula yang melancarkan sesuatu cahaya ke udara. Itu merupakan sebuah kristal hijau yang bersinar. Kristal tersebut pun lalu pecah menjadi ribuan bagian. Dan seketika Shin pun kembali ke masa lalu saat Seol sedang bermain judi. Baiklah, aku pertaruhkan semuanya di nomor 0, ucap Seol. Namun berpindah terlihat Seol yang sedang mengamuk di sebuah lorong. Wah, lihat cara perginya. Apa dia kehilangan surat gadainya atau apa? Ya, mungkin dia sudah kehilangan itu sejak dulu. Pertama kali aku melihatnya 3 atau 4 tahun yang lalu. 3 atau 4 tahun meski dia terlihat cukup muda. Aku tebak umurnya sekarang sekitar pertengahan 20-an lah. Anak itu dulunya dia cukup terkenal. Sungguh aku melihatnya beberapa kali, dia tidak terlalu menonjol. Sekarang memang dulunya dia terkenal selama setahun. Dia tidak sangat bagus tapi dia tahu waktunya untuk datang. Jadi apa yang terjadi pada orang seperti itu? Tidak tahu, secara tiba-tiba tidak dapat melihatnya atau apalah itu. Cuma omong kosong. Namun terlihat Seol yang dengan kesal berpikir, sialan kenapa itu tidak berfungsi lagi. Cukup sekali saja kalau aku dapat putaran yang baik, aku pasti bisa memulainya lagi. Seketika Seol mengangkat kepalanya dan berkata, aku butuh uang. Shin lalu berpindah terlihat Seol yang masuk ke dalam sebuah kafe dengan penampilan gelandangannya. Oi, aku pesan Americano 1. Lalu Seol pun duduk dengan sangat tidak sopan. Melihat itu wanita ini berkata, tidak apa-apa, akan kubuatkan dia kopi. Setelah itu terlihat Seol yang telah dibuatkan kopi. Namun, apa aku bisa menemui manajer toko ini? Hah, ada apa tuan? Ucap wanita ini dengan terkejut. Sepertinya di dalam kopiku ada kecoa. Seketika wanita ini pun sangat kaget. Tidak mungkin, tidak mungkin itu terjadi tuan. Apa kau mau bilang kalau aku berbohong? Namun, tenanglah, aku yang akan mengurusnya. Wanita ini pun duduk lalu bertanya, apa yang kamu lakukan? Meminta ganti rugi trauma psikologi. Mendengar itu, wanita ini pun terkejut. Kau lihat kan aku punya jantung yang lemah, jadi aku sedikit terkejut karena melihat kecoak di minumanku. Cuman memberitahuku putus sama sekali tidak berbicara padaku, bagaimana kau akan menebusnya, manajer Yoseonwa? Mendengar itu Seonwa pun pasrah dan mengeluarkan HP-nya. Ketika aku belajar di luar negeri kamu mengirimkanku uang ya? Astaga, aku pikir kau lupa, ucap Seol. Cuman begitu, aku juga mengirimimu uang, khawatir kau akan kelaparan di negeri asing. Namun terlihat Seol yang mengecek ponselnya dan cukup terkejut. 2 juta won, cuman segitu? Oke cuy, 2 juta won itu sekitar 20 juta guys ya. Itu saja, aku tidak punya hubungan lagi denganmu, ucap Seonhwa. Hei, apa kau merendahkanku? Sekarang aku kesusahan. Sial, kau pikir aku gelandangan? Mendengar itu Seonhwa terkejut. Kau tidak boleh seperti ini padaku. Ketika kau dalam kesulitan, kau bergantung padaku, menggangguku. Cuman sedikit uang dan kau berubah seperti ini? Seketika Seonhwa pun menangis dan berkata, apa yang terjadi padamu? Kamu adalah orang yang paling membantuku. Mendengar itu, Seol hanya menunduk. Bahkan ketika aku ingin menyerah, kaulah yang menyelamatkanku dan aku bergantung padamu. Tapi kamu yang sekarang, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini?
Mendengar itu, Seol berpikir bagaimana semuanya karena hal itu. Andai saja aku tidak kehilangan itu. Lalu berpindah saat Seol masih kecil. Aku mempunyai suatu kemampuan spesial yang sudah kupunya sejak aku lahir. Jika aku memusatkan penglihatan di mataku, makhluk hidup dan benda-benda bersinar hijau. Tidak ada yang terjadi jika aku terlibat dengan sinar hijau. Tapi jika aku terlibat dengan makhluk tanpa sinar, lebih dari setengah sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk menguji ini pun aku memilih kasino. Di tahun pertama aku punya Dewi Keberuntungan yang berpihak padaku. Pertama kali aku mulai dengan 100.000 won dan hanya dalam 2 hari aku mendapatkan 5 juta won. Hari demi hari berlalu aku memiliki jumlah uang yang tidak habis-habis. Tapi kemudian lebih sering aku menggunakan kemampuanku, aku mulai menderita migrain dan insomnia. Sinar hijau yang dulunya terlihat dengan mudah, sekarang itu membutuhkan konsentrasi beberapa menit untuk melihatnya samar-samar. Kemudian suatu hari setelah mengalami sakit parah, itu berakhir. Namun aku sudah kecanduan dan aku kehilangan semua yang kupunya. Scene berpindah terlihat Seol yang sedang duduk minum di tepi sungai. Aku bisa memperbaikinya, aku cuma butuh kemenangan supaya semuanya kembali seperti semula. Pertanyaannya bagaimana? Seol pun tertidur di tempat ini. Namun tiba-tiba sesuatu muncul di atas keningnya. Dan ini merupakan berlian yang sebelumnya dibuat oleh Dewa Ogula dari masa depan. Berlian ini lalu terlihat masuk ke dalam kepala Seol. Seketika Seol pun melihat mimpi berupa ingatannya di masa depan, mimpi pertarungan berdarah melawan monster, tentang dirinya yang bertarung hingga akhir, lalu dirinya yang bertemu dengan Dewa Ogula di akhir hayatnya. Meskipun semua itu hanyalah mimpi yang samar-samar, namun Seol melihat semuanya. Dan saat dirinya mati dan berkata, aku ingin memulai semuanya kembali dari awal. Seketika Seol terbangun dari tidurnya. Seol sangat kaget melihat semua yang ada di dalam mimpinya itu. Mimpi buruk macam apa itu, pikir Seol. Seol pun merokok dan berkata, tapi kenapa hatiku merasa pedih? Namun Seol berdiri dan berkata, ayo dapatkan kembali, setidaknya aku harus membereskan kekacauan. Namun tiba-tiba uang di kantongnya telah hilang. Seketika Seol panik. Apa aku tidak mempunyainya? Seseorang pasti mengambilnya saat aku tertidur. Seketika Seol pun turun dengan perasaan kecewa dan pasrah. Aku mati saja dah, lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Maafkan aku, Sunwoo, maafkan aku, Mama, Papa. Namun seketika penglihatan hijau Seol pun kembali. Seol pun terkejut karena penglihatannya yang kembali secara tiba-tiba. Namun tiba-tiba seseorang muncul dari atas jembatan. Hari ini airnya sangat dingin ya. Aku di sini untuk memberikan konsultasi. Melihat wanita itu, seketika Seol mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya di dalam mimpinya. Aku melihat kejadian ini di mimpiku yang sebelumnya. Apa kamu bisa keluar dulu dari sana? Aku lebih suka melihat ke bawah sih, tapi hari ini sedikit spesial. Namaku Kim Hana, ketua tim dari Shin Young. Seketika Seol pun naik dan menerima kartu nama itu. Ayo langsung ke intinya, karena kita tidak punya banyak waktu. Wanita ini lalu menunjukkan uang 1 tas pada Seol. Maukah kau berjudi denganku? Namun Seol berkata, aku berhenti berjudi dan bagaimana kau bisa mengenalku? Kenapa begitu? Cuman seronde kamu bisa memenangkan semua ini, kupikir kamu memiliki hutang? Itu bukan urusanmu, jawab saja pertanyaanku. Cuman pencarian latar belakang sebelum berbisnis, aku minta maaf karena tidak memberitahumu lebih awal. Sudah kubilang padamu aku ini ketua tim, dengarkan dulu aku ingin merekrutmu. Setidaknya uang itu seminimal pasti 1 juta won, pikir Seol. Kenapa Shin Hyung menginginkan aku dan taruhannya tidak? Bukan itu masalahnya, ada sesuatu hal yang lebih penting, perisai daging. Namun seketika Seol menolak ajakan Kim Hana. Kenapa tidak dengarkan aku dulu? Kamu bisa memutuskannya setelah mendengar persyaratannya. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Aku baik, ucap Seol. Sungguh keteguhan hati.
Kebetulan baru saja sudah satu tempat terisi. Sangat disayangkan, maaf sudah mengganggu, aku harap kamu beruntung. Kim Hana pun akan pergi meninggalkan Seoul. Tunggu sebentar, seketika Hana pun tersenyum. Seoul pun berkata, selama itu bukan kontrak. Jika itu bukan kontrak, aku bersedia mendengarkanmu. Seketika Kim Hana sangat terkejut mendengar itu. Aku ingin undangan khusus daripada kontrak. Namun part 1 selesai di sini. Oke cuy, jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like dan subscribe. Dan juga manhwa ini tuh memiliki chapter lebih 100 cuy. Dan kita bisa membuat banyak-banyak part guys ya. Jadi jangan lupa untuk tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video dan juga update terbaru dari channel ini. Dan juga untuk kalian yang sudah merequest manhwa, admin sudah lihat semua manhwanya dan ada beberapa manhwa yang kalian request bagus. Dan sudah admin daftarkan di dalam pendaftaran, di dalam komik-komik yang akan admin bahas ke depannya. Dan mungkin untuk manhwa ini untuk 1 atau 2-3 part ke depannya belum ada pertarungan-pertarungan yang sangat badas gitu sih. Karena dia akan memasuki, ya kalian lihat nonton aja sendiri guys ya, anjir. Nah pokoknya nanti kalau sudah part-part, ya part-part masuk part 5, 6, 7, 8 ke depannya tuh udah wah badas banget sih. Jadi kalian jangan lupa untuk terus menonton video ini atau manhwa ini sampai selesai. Karena kalian akan menemukan keseruan yang luar biasa cuy. Admin yang baca aja seru banget kok. Jadi jangan lupa like dan subscribe dan juga tinggalkan kolom komentar atau komentar kalian di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.